Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kelapa sawit dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Eka Listia. Kali ini kita akan mereview kebun kelapa sawit tanaman belum menghasilkan. Bagaimana sih supaya tanaman kelapa sawit kita mencapai TBM yang prima? Jangan kemana-mana, tetap ikuti video-video kita. Sahabat kelapa sawit dimanapun berada, apa sih yang dimaksud dengan fase TBM? Tanaman kelapa sawit belum menghasilkan. Nah, fase TBM dibagi menjadi 3. Yang pertama, TBM 1 itu usianya 0 sampai 12 bulan. TBM 2, tanaman belum menghasilkan tahun kedua, itu berusia 13 bulan sampai 24 bulan. Bagaimana dengan TBM yang ketiga? TBM ketiga berusia 25 bulan sampai 30 bulan. Jadi, totalnya TBM 1, 2, dan 3, 2,5 tahun. Ini kalau TBM prima, kita menyebutnya TBM prima. Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa mencapai TBM prima? Yang pertama yang harus diperhatikan oleh sahabat kelapa sawit adalah konsolidasi tanaman. Apa sih konsolidasi tanaman itu? Nah, konsolidasi tanaman adalah menginventarisasi tanaman yang mati, yang rusak pada saat di awal penanaman. Pada awal penanaman inilah waktunya bagi sahabat kelapa sawit untuk rutin datang ke lapangan. Minimal 2 kali dalam setahun harus melakukan inventarisasi. Nah, tanaman yang ditemukan mati atau rusak segera diganti dengan tanaman sisipan. Itu sebabnya sahabat kelapa sawit jika ingin menanam kelapa sawit harus menyiapkan tanaman sisipan. Berapa banyak yang harus disiapkan? Sekitar 5% tanaman sisipan harus disiapkan dari total tanaman yang akan ditanam di areal yang saudara miliki. Untuk menghindari keragaan tanaman yang heterogen di lapangan, makanya perlu dilakukan konsolidasi pada masa TBM dan penyisipan segera mungkin pada masa TBM. Sehingga akhirnya nanti sahabat kelapa sawit akan memperoleh tanaman yang homogen dan jumlah populasi yang optimal di areal kita. Sahabat kelapa sawit, gulma pada tanaman kelapa sawit ada 2, yaitu gulma lunak dan gulma keras. Nah, gulma lunak, rumput lunak, pakis lunak, itu memang harus dipelihara, tetap dipelihara. Tetapi bagaimana dengan gulma keras yang berkayu, misalnya pakis kawat? Nah, inilah yang harus dikendalikan di piringan, apalagi di gawangan. Ini harus benar-benar dikendalikan. Nah, seperti video yang tampil berikut ini terlihat dengan sangat jelas betapa kotor sekali, penuh dengan semak belukar kebun kelapa sawit. Nah, ini harus dibersihkan. Kenapa? Supaya tidak mengganggu proses kegiatan yang akan kita lakukan di TBM kita. Misalnya, nantinya untuk pemupukan, pengangkutan pupus, segala macam, jangan sampai adanya gulma mengganggu pekerjaan kita di lapangan. Nah, anakan kayu, jangan lupa anakan kayu itu nggak boleh ada, harus didongkel. Kemudian yang kedua apa? Lalang nggak boleh ada. Bapak dan Ibu, sahabat kelapa sawit dimanapun berada bisa melihat dari video ini bahwa lalangnya sangat tumbuh dengan subur. Nah, ini nggak boleh dilakukan, harus dikendalikan. Sahabat kelapa sawit, sekali lagi saya ingin menyampaikan pada prinsipnya adalah pengendalian gulma di TBM memang harus dikendalikan, tapi nggak usah terlalu bersih. Kenapa? Karena kita membangun kebun kelapa sawit, bukan membangun taman. Jadi untuk gulma lunak masih boleh dipertahankan. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa jumlah pelepahnya tidaklah standar. Harusnya untuk tanaman kelapa sawit yang berumur kurang dari 8 tahun dipertahankan jumlah pelepahnya 48 sampai 56 pelepah. Tapi sahabat kelapa sawit bisa melihat kan bahwa jumlah pelepahnya pasti kurang dari jumlah yang optimal tadi yang seharusnya 48 sampai 56. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Sanitasi sepertinya kurang sekali. Kenapa? Karena piringannya sendiri masih banyak gulma-gulmanya. Poin kritis selanjutnya di masa TBM adalah kastrasi. Apakah kastrasi itu? Apa yang dimaksud dengan kastrasi? Kastrasi adalah membuang semua bunga jantan dan bunga betina. Kapan mulai dibuangnya? Biasanya mulai dari ditanam
sampai umur 9 bulan sesudah ditanam sudah mulai muncul bunga jantan dan bunga betina. Nah, buang semuanya. Mulai dari muncul pertama kali, biasanya seperti saya sampaikan tadi, umur 9 bulan sesudah ditanam itu mulai muncul tuh bunga jantan dan bunga betina. Dibuang semuanya, bunga jantan dan bunga betinanya. Sampai kapan dibuang? Sampai berumur 24 bulan. Jadi dilakukan setiap 1 bulan sekali, membuang semua bunga jantan dan bunga betina. Kenapa perlu dilakukan? Membuang semua bunga jantan dan bunga betina. Bukankah yang kita harapkan bunga betina? Nah, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa 3 tahun pertama pada masa TBM 1, TBM 2, dan TBM 3 adalah masa yang kita harapkan untuk pertumbuhan vegetatif yang optimal. Nah, jadi generatifnya yaitu bunga jantan dan bunga betinanya harus kita musnahkan. Jadi dibuang dulu bunga jantan dan bunga betinanya sampai tanaman berumur 24 bulan. Nah, jadi diharapkan nanti panen perdana adalah 6 bulan kemudian, dari 24 ke 30 bulan. Di 30 bulan nanti kita sudah dapatkan berat TBS seperti yang kita mau. Nah, kalau melihat dari video berikut ini, maka dapat kita lihat dengan jelas bahwa ini adalah contoh tanaman yang terlambat dilakukan kastrasi. Bahkan mungkin tidak dilakukan kastrasi sama sekali, atau juga tidak dilakukan tunas pasir. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa tandan buahnya kecil-kecil, dan kalaupun dipanen, pastinya sebelum sampai di PKS harus dibrondol dulu. Ini butuh biaya lagi untuk membrondolnya. Jadi tandannya nggak akan diterima langsung di PKS karena berat tandannya kurang dari standar. Nah, untuk menghindari itulah makanya perlu dilakukan kastrasi sampai tanaman berumur 24 bulan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah pemupukan di TBM. Kenapa kita perlu melakukan pemupukan di TBM? Ya, supaya tanaman kita tidak mengalami defisiensi hara seperti video berikut ini. Nah, ini terlihat dengan jelas bahwa tanaman kekurangan hara. Pemupukannya harus kita lakukan sesuai dengan dosis standar. Nah, selanjutnya adalah persiapan panen. Kalau sudah TBM 3, nah tadi sudah berumur 30 bulan, siap-siap dong untuk panen. Nah, kita harus siapin sarana dan prasarana. Infrastrukturnya di kebun bagaimana? Jangan cuma tanamannya saja yang kita perhatikan, tapi infrastrukturnya juga harus kita perhatikan. Video berikut ini akan menunjukkan bahwa jalan di kebun yang terawat. Infrastruktur yang baik di lapangan akan sangat mendukung tergalinya potensi produksi kebun kita. Jadi kalau pada masa TBM, sudah masuk TBM 3, harus siap-siap untuk panen. Jalan pasar pikul, TPH, jalan produksi, pengangkutan, semuanya harus sudah mulai kita siapkan. Dari video berikut ini kita bisa melihat bahwa kebun sudah siap untuk promosi menjadi TM. Kenapa? Karena jalan utamanya, jalan kebunnya sangat bagus sekali, sangat terawat. Nah, mudah-mudahan dengan terawatnya infrastruktur di kebun, jadi nggak akan ada lagi cerita buah restan yang nggak terangkut dari kebun ke PKS.